gitu loh. Berarti ini orang nggak jelas, kenapa nggak ketahuan orang tuanya siapa gitu loh. Setuju? Bisa aku ngomong? Ya ditanggapi aja, apa benar tuh Paulus nggak jelas orang tuanya? Paulus itu nama aslinya Saulus, salah satu prajurit Romawi yang disuruh untuk menghancurkan agama Kristen pada saat itu. Kristen itu pengikut Kristus. Oke? Bapaknya siapa? Dah. Kalau masalah bapaknya siapa, itu tidak saya ketahui. Oke? Kenapa harus dia dipilih? Itulah pilihan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Dan kalau kalian berkata itu sesat, buktinya isi Alkitab dia semuanya hampir semua tergenapi. Bahkan ada nanti antikris dengan lambang 666. Itu ada dan sudah beredar rumornya. Oke? Kalau kalian bilang Muhammad itu dari dulu namanya Muhammad, karena itu sudah dalam Bentar dulu Al-Quran. Bu, bentar dulu Bu, sama moderator potong dulu ya, izin ya. Kalau Paulus tidak jelas bapaknya ibunya siapa begitu, apakah masih bisa dia dikatakan orang baik-baik kalau nggak jelas keturunannya begitu? Karena dia utusan, karena dia pilihan daripada Yesus sendiri. Bukan masalah pilihan ditanya, Bu, orang tuanya kenapa nggak jelas gitu loh pertanyaannya. Bukan tidak jelas. Memang kalau kita di Alkitab tidak ada diketahui siapa orang tuanya Paulus. Ya kalau nggak ada berarti nggak jelas, Bu. Aku sudah menemukan bapak dan ibunya Paulus. Wih, mantap Kores. Gimana ini? Lanjutkan. Oh, boleh silahkan kalau memang itu Ya. ada dalilnya. Oh, dipersilakan. Nero. Kaisar Nero ya. Martir ini. Oke, ini ya. Langsung aja kita. Jadi ini Jackson Sinder, dia adalah seorang Master Divinity di HL in Divinity. Jadi dia udah S3 dan dia juga seorang Pastoral Ministry and Biblical Antiquities and Origins gitu. Dan dia adalah rektor di Sekolah Teologi Candler Emory University. Dia Kristen banget lah pokoknya. Orang ini Kristen banget. Nah, di sini penelitian terbaru menunjukkan bahwa Paulus adalah salah satu dari banyak cicit Herodes. Gitu. Wih, Cicitnya Herodes Paulus itu penjajah ya. dari saudara perempuan Herodes Salome melalui pernikahannya dengan Kostabarus. Ayahnya adalah Antipater II. Lihat ini apanya yang Yahudi nih nama ini. Antipater II. Ibunya Cipros. Nah, ini ibunya Paulus, Cipros. Nah, di sini yang asik. Keduanya bernama Herodian. Jadi ini keturunan Herodian. Apa itu Herodian? Herodian itu yang punya raja Herodes, Ikhwan. Kalau lihat apa ya? Nah, siapa sih Herodian ini? Nah, Herodian ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Herodian, the Herodian dynasty, ya. Dinasti Herodian adalah dinasti royal dari keturunan Edom. Wih, Paulus itu penyembah orang Edom. berhala. Selamat datang di kebenaran. Dah kelar. Lanjut. Berarti kamu hanya percaya apa kata ahli gitu ya? Oke, satu suara yang sudah meriset. Data apa yang mau ditampilkan? Nah, tadi kan mencari data siapakah orang tuanya si Paulus. Itu menurut dari para ahli. Nah, sekarang pun aku mau cari dari para ahli yang sudah meriset. Oke. Nama di sini judulnya besar. Jika Muhammad adalah nama sifat, lantas siapa nama aslinya? Oke. Di sini tertera namanya Katem. Seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. Another name of book Insan Al-Yum Seserat Al-Mamun. Ini ada namanya Katem. Baru ditulis sini. At the age of 9, 3 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so sad. So when the prophet was born, he named him Khatam.
Bagaimana kalau katem kita bersyahadat ya? Bagaimana ya? Ribet banget kalau bersyahadat pakai Lah katem. kirain nyari data mau counter Benar dong. Paulus. Gak apa-apa. Enggak. Kan tadi kan kamu Gimana bisa ini? cari Paulus dari para ahli. Berarti aku juga bisa cari dong nama Oke. Muhammad dari para ahli kan, yang sudah ditelusuri, dibikin buku Oke, lagi. saya potong dulu. Ini yang menulis ini agama orang Islam apa Kristen? Ini tulisan Islam ini, Bah. Kau baca? Tulisan di Islam. Udah. Tulisan di Islam. Nama penulisnya siapa, Bu? Kau carilah sendiri nah, pas judulnya. Nanti ngelek lagi nanti. Kau cari sendiri ya, siapa penulisnya. Kok disuruh nyari sendiri? Nanti ngelek, nanti kau bilang kabur. Enggak. Siapa bilang kabur? Enggak. Cukup, Bu? Masih ada yang disampaikan? Oh, tadi kau bertanya tentang masalah siapa penulis buku. Oke, Ya. yang tadi pertanyaanku itu Katem itu sudah pernah saya dengar. Kalau Katem bin Alad itu adalah nama aslinya si Muhammad. Oke. Dan Oke. artinya itu adalah susu basi. Udah pernah ku baca. Oke. Enggak apa-apa, Bu. Katem itu artinya susu basi. Alat itu adalah nama Dewi Pagan di zamannya Muhammad lahir. Coba Ibu ketik ya di translate Google Yesus, terus terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu Bapak, Buddha. Tolong. Nama Ya. aslinya adalah Yeshua Hamashiach. Ya. Iya, Tadi kan iya. Bapak bilang mengakui nama asli yang diberikan itu Yeshua Hamashiach. Oke, Berarti stop. bukan Yesus. Itu ditranslate ke Indonesia. Sejak Oh, kapan sama nama juga. bisa ditranslate? Lah, kalian pun Isanya kalian bilang, padahal kau pun taunya Itu Yeshua Isa Hamashiach. bukan translate. Jadi Isa dari bahasa Aram Isau. Mana ditranslate di situ? Enggak Dari ditranslate. bahasa Misalnya Aram. misalnya gini loh ya kan. Bahasa haram, Esau. Iya, bahasa Aram Isau. Masuk ya kan? ke Arab, Isa, jadi Arab Isa. dari Isa. Iya, itu bukan translate ya? translate. Oh, Tapi kalau gitu. Yeshua kok jadi Yesus itu gimana caranya? Gini aja. Yeshua. Gini aja. Tunggu, ini apa ya, penyesatan semua ini. Ya, nggak apa-apa, Mana nggak ada nama asli Yesus tuh Yesua? Ini dari mana itu? Tada. Ah, ini ya. Al-Sirah Al-Habiyah. Tunggu ya, aku ini dulu ya, masih nyari untuk yang ininya. Cuman aku ke Yesus aja dulu ya. Itu Al-Sirah Al-Halabiyah itu belum ketemu si PDF-nya. Kalau ini Al-Sirah Al-Nabawiyah. Nah, kita ke Yesus ya, kita langsung ke Yahudinya ya. Nah, ini Sefaria.org. Ini yang membuat terguncang orang-orang Kristen ketika berdialog. Apa itu? Mereka nggak tahu kalau Yahudi juga mengimani Yesus. Contoh di Berahot 17b nomor 1. Ini punya Yahudi. Ibrani terjemahan Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, kita langsung aja. Yang berdosa secara publik dan menyebabkan orang lain juga berdosa, seperti kasus yang paling terkenal, kasusnya Yesus orang Nazaret. Terjemahan ya. Terjemahan ini Yesus orang Nazaret. Kita lihat bahasa Ibraninya gitu. Ini orang-orang yang ngomong Yesua ini terhitung ini seneng banget dia tokoh fiktif. Nah, ini ya. Yod Sin Vav gitu. Nah, kita lihat nih, ini apakah Yesua atau enggak nih? Nah, kita copy ke terjemahan. Nah, ini udah kita copy ke terjemahan. Nah, ini Indonesianya, Yesus Kristus kan? Terjemahan tapi. Kita lihat sekarang ke sini. Nah, nih. Apa ini? Ini cara bacanya. Ada nggak Yesua? Ada nggak Yesua cara bacanya? Ada nggak? Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa Islam Isa, karena dalam Yahudinya dipanggilnya Isu. Nikmat Isu nggak tuh Hanus kebenaran? Nikmat nggak tuh kebenaran? Makanya gue bilang juga Yesus itu fiktif, tokoh fiktif Sangat itu. nikmat. Nah, ini, Jadi nah, Yesus ya, apa karena Yunani ya, keyunanian.
Yesus. Itu nanti bersama lagi sama Paulus. Kenapa Paulus yang dipilih? Karena namanya sama kayak Yesus, us-usan. Yesus, Paulus, enak. Nah, gitu. Ush. Nah, Gitu ya. Oke. sekarang kita ke Aram ya. Kita langsung kalau nggak percaya ke Yahudinya langsung kita ke Aram lah. Kita ke Aram. Jesus name. Nah, Jesus name. Gitu. Nah, ini kita Jesus name ya. Nah, Jesus name, ambil aja yang paling gampang ke sini lah ya. Nah, kita ke listnya. Tuh, ini ya listnya ya. Ini listnya. Ada Afrika nih. Kristen cabang Afrika manggilnya Yesus. Kristen cabang Albania Yesu. Kristen cabang Arab Yasu. Amharik ini apa nih? Paku nih. Tulisan paku. Aragones kayak keju, Yesus. Yesus. Aramaik ya. Ini Aram nih. Aramaik Syriak. Iso. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesua siapa? Bener Al-Quran. Iyalah, bener Al-Quran. Nah sekarang utang aku soal katem ya. Oke, jadi yang pertama ya, data yang dibawa saudara tadi itu data sepotong aja, sepotong secuil, nggak sampai 5 cm panjangnya data itu. Tanya aja ke dia, betul nggak? Tidak jelas siapa, dari mana, buku apa, kitab apa yang menjelaskan itu. Tanya aja beliau. Tanya aja, kalau dia jujur pasti diakui bahwa data yang dibawa itu tidak ada kemudian. Di internet nggak ada itu. Nggak ada. Itu cuma data secuil, hanya 5 baris kalau nggak salah tuh poin itu. Saya juga pernah dulu baca. Itu nggak ada. Kalau dia suruh tunjukkan data, dia akan bingung karena memang nggak ada datanya. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Pico Milo. Benar nggak, Bang? Ini Mbak Sitanggang. Itu catatan Pico Milo kan? Siapa beliau? Ahli tafsir, ahli sejarah atau apa dia itu? Betul nggak? Jujur dong. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi Bertiga fitnah dong. cinta. Dia mengutip dari tulisan buku dan sudah jelas tadi Iya, sudah dijelaskan, bukunya tapi apa. tulisan itu nggak ada buku itu, nggak ada. Coba aja Anda cari, nggak ada buku itu. Jadi itu tulisannya dari Pico Milo. Ini orang atau apa nggak ngerti saya. Oke, udah selesai sampai di situ. Demikian. Oke, Bu, kalau sekiranya kami juga banyak data loh tentang Yesus, bagaimana tulisan-tulisan yang bertebaran di Google gitu, bagaimana Yesus Bible 1928. Kalau saya tampilkan ini, Ibu percaya apa tidak? Nggak jelas siapa yang nulis gitu loh. Apa kita mau seperti itu, Bu? Ibu kira-kira tahan membacanya? Tapi ini tidak bertanggung jawab tulisan itu. Apa mau diskusi seperti itu? Kan tentu tidak. Next artinya adalah mari kita berdiskusi, tidak ada kebencian di sini. Betul-betul data yang kita tampilkan itu akurat. Makanya data tadi yang ditampilkan Kores, saya minta kepada Anda, percaya atau enggak. Malah Anda percaya. Di luar Bible gitu loh. Gitu. Silakan giliran Anda. Lanjut, pertanyaan saya adalah apa agama pertama si Muhammad? Jangan bilang si Muhammad dong, Nabi Muhammad dong. Masa lu nak? Kalau kita ngomong gini si Yesus kan nggak enak juga kedengeran. Saya kan bilang tadi jangan ada kebencian. Hah? Aku bilang nama Tuhankunya. Kalau Lengkapnya begitu aku bilang. siapa nama anaknya si Maria, si Bunda Maria? Nah, gitu tadi kan enak. Tadi aku ngomong masalah Yesus, kalian bilang Yesus, tapi nggak ada bilang Tuhan Yesus. Nah, Anda jangan memancing kemarahan kita. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Jangan pakai si memanggil orang. Bisa nggak kita pakai etika berdiskusi? Jangan ada kebencian gitu. oh bisa. Bayangkan kalau orang tuamu dipanggil si gitu loh yang tidak disunat, bagaimana? Standby ya. Silakan Bang Juma. Iya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya. Perintah Allah kepada beliau adalah ikutilah agama daripada Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanif.
agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Tidak menyembah makhluk, tapi menyembah pencipta langit dan bumi. Itu udah jelas itu. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama Hanif, agama yang lurus, menyembah kepada Allah saja dan mengikuti, mengimani instruksi yang datang kepada para nabi. Itu ajaran beliau. Agama Hanif, agama lurus. Gimana? Kalau kita tanya, Yesus agamanya apa? Yesus lahir di keluarga Yahudi. Berarti agamanya Yahudi. Yahudi. Oke. Berarti Tuhan Agama si beragama- Yesus siapa? ya, Agama si Yesus apa, Bu? agama Yahudi. Yahudi. Hah? Yahudi. Berarti Tuhan mau beragama. Sesuai dengan ikutan orang tuanya, dia ikutan. Nah, kenapa Tuhan mau agamanya ya si Yesus ini agamanya Yahudi? Kenapa kau Kristen? Loh, Bapak nggak tahu arti Kristen? Enggak, saya enggak nanya itu. Bang Joma, silakan dilanjut. Kenapa dia Tuhannya si Yesus ini agama Yahudi? Kenapa dia Kristen, Bang Joma? Dilanjutkan. Iya, data Yesus kan mengatakan, dan ini sudah sering saya katakan, Kristen itu bukan pengikut. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudari mengakui Yesus itu agamanya Yahudi, berarti Yesus melakukan praktik-praktik Yahudi, tidak melakukan praktek Kristen. Udah kebuka sebenarnya dialog kita ini, bahwa Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah, pentuhan Yesus. Anda sendiri dengan mulut Anda sendiri, Yesus itu beragama Yahudi. Anda tahu kan agama Yahudi? Bagaimana praktik ibadah mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, Anda tahu kan? Nah, itulah Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda Kristen, beda. Laksana langit dan bumi. Ya. Yahudi jelas konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Tuhannya adalah ahad, ehad. Nah, sementara kalian, Anda mengaku satu Tuhan, tapi Tuhan kalian yang mana? Nah, ternyata Yesus itu Yahudi. Berarti sebagai Yahudi, tentu ritual agamanya adalah ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat di sana. Sementara Kristen adalah agama yang didirikan dari asas pentuhanan kepada Yesus, karena hukum Taurat itu telah dibatalkan. Jelas pada kita untuk malam ini, bahwa saudari kita mengakui Kristen bukan pengikut Yesus, karena Yesus beragama Yahudi, sementara Kristen bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Aku memperkerjakan seperti pekerjaan orang Yahudi. Tapi yang berlaku seperti orang Yahudi itu hanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, jadi salah, kena, mundur kena, maju kena, senggol kiri kanan kena, gitu Bang Andi. Lanjut. Lanjut. Jadi gini ya, kita kasih dulu ini, alhamdulillah, masya Allah, guruna barakallah. Juga jadi guruna ngasih link, ikhwan. Jadi dari link itu aku telusuri jejak-jejak. Ini nama katem ini dari mana gitu loh? Dari mana nama katem ini? Nah, aku udah searching itu Sirah Al-Halabiyah gitu, halaman 120. Nggak nemu sama sekali loh di apa namanya? Di website gitu. Padahal ini zaman kebenaran gitu. Harusnya Kristen ketika ngomong katem itu datanya tuh bisa dicek secara digital. Kayak Pak dan ibunya Paulus itu bangsa Edom, itu kan bisa dicek secara digital, ya nggak? Nah, ini kan bawa sumber nih. Jadi dia bawa datanya ke sini, ikhwan. Nah, dia kan ke sini nih, Pico Milo, dia posting seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, kan gitu kan? Ya. Nah, ini namanya Katem nih. Namanya Katem, kan gitu. Nah, ini tuh seakan-akan dari bukunya Islam gitu, tertulis Katem. Aku searching nggak nemu tuh buku gitu. Maksudnya nggak nemu dalam buku tersebut tertulis itu gitu. Nahdlatul Ulama tuh menggunakan buku ini loh, Al-Sirah Al-Halabiyah harusnya. Tapi nggak ada yang kayak begini-begini. Kan gitu. Nah, terus kita lanjut ke sini. Akhirnya kita searching, Gurunda ngasih aku data ini, ikhwan. Nah, ini dari Damien Maki gitu. Was Muhammad supposed uncle based on the biblical Omri?
part 2, Muhammad born after his father's death gitu. Kan gitu. Ini terhitung. Ini aku udah download ya, langsung pakai akun Prime emailnya aku. Nah, ini aku download nih PDF-nya, terus dapatlah pakai begini-begini. Ah, nih terhitung sekali ini. Jadi Damian Maki itu bekerja di Don Apologetic gitu. Biasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia-manusia Kristen dalam penghujatan demi nama Kristus. Nah, ini Damian F. Maki ya. Oh, ini bukan ngebahas Kristen ini ngebahas Nabi. Ini hujatan semua isinya. Sampai aku nemu ini Don Ministry ini di mana nih kandangnya? Ah, di sini dia nongolin kandangnya. The Don Ministry blogspot.com 2017. Who was Muhammad real name Khatem gitu. Apakah nama Nabi Muhammad aslinya itu Khatem kan gitu? Searching lah di sini nih, aku klik. Oh, masih hidup ternyata websitenya. Dar, ini dia ikhwan. Nah, di sini jadi si Quora tadi ya, terhitung yang di Quora itu dia mengkutip yang di sini. Nah, ini The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. After the death Khatib Ibn Abdul Muttalib at the age of 93 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so bad. So when the prophet was born, he named him Khatem. Dar, selamat datang dari kebenaran. Ujung-ujungnya yang bikin terhitung lagi. Dan ini blogspot website gratis ya. Jadi si Tanggang, keimanan lu tentang Islam itu dilahirkan oleh Kristen itu sendiri, bukan dari Islam. Nah, ini pertama kali munculnya. Thank you Gurunda, jejak pertamanya gitu. Sehingga aku dapat ini pertamanya. Bukan dari kitab Islam, tapi Takia Korintus di dalam Kristen itu sendiri yang ngebahas nabi orang Islam. Ini bre, ini kenyataannya nih. Jadi gimana bisa lu mau ngebahas Islam tapi yang ngomong orang Kristen? Gimana ini? Tuh, The Don Ministry blogspot.com gitu. Gimana nih bre? Kalau gua kan ketika ngomongin bapaknya Paulus langsung gua bawa S3 dari Divinity, S3 teologi orang Kristen sendiri gitu. Lu itu Pikomolo siapa? Damian Maki siapa? Don Ministry ini apa gitu? Apa ini? Coba Roh Kudus lu bertanggung jawab, silahkan. Bisa on. Gurunda luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on cam? Ya. Ya silakan sini. Habis ini tak kasih nanti sebentar Bu Rama. Habis ini nanti tak kasih Bible 1928 ya Bu ya. Udah? Ya. Ini siapa ini? Salah satu video mungkin kalian tahu nih siapa suaranya. Siapa ini Bu? Mungkin kalian tahu ini siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya, ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Astaga, tipu-tipu lagi. Ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Setelah muka dia, ada lagi muka yang pasti kalian kenal. Ya. Enggak, itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga terhitung. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad Khatem itu mana? Ortodoks itu. Ini Kristen ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh. Tadi Bang Kore sudah menjelaskan, thank you brother. Artinya adalah bahwa yang dia kutip itu adalah semua bersumber dari Kristen. Pasti datanya. Tulisannya itu adalah untuk negatif terhadap Nabi kita. Yang dikutip sebaliknya ayahnya atau bapaknya Paulus bersumber dari Kristen itu sendiri. Nah sekarang kita berbalas pantun. Oh iya sama-sama blogspot, sama-sama blogspot bisa sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot nggak apa-apa gitu loh. Dia yang memulai ya kita yang mengakhiri gitu loh. Ini ya Ikhwan, ini ya Alkitab terbitan. Aduh tunggu dulu, burem. Udah tua, HP-nya udah tua. Kabur. Alkitab terbitan 1928 ya. 1928. Nah, kita lihat dulu lambangnya Ikhwan. Kita lihat dulu lambangnya nih supaya itu ya. Nah, ini web ini
bentuknya blogspot. Seimbang dong untuk ditandingin dengan web yang ini, ya nggak? Tuh, yang bahas KTM sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot. Nah, ini Anahal 126 akan kita berlakukan di sini nih. Nah, silakan. Mau apa? Mau apa? Blogspot Dibacain. gratis ya. Blogspot gratis. Apa dulu nih? Jadi gini ya, tadi dia mengambil data bersumber dari Kristen itu sendiri. Ada 2 data takia yang dia bawa demi untuk menghujat, demi untuk menjatuhkan Islam. Apa itu? Pertama, nama nabi kita aslinya namanya Katem. Setelah ditelusuri, sumbernya dari Kristen juga yang menulis di blogspot itu. Kedua, tampil videonya, ternyata yang dia tampilkan apa itu seperti tampilan Islam, ternyata adalah Kristen ortodok. Gitu ya, yang mendiskreditkan Islam. Gitu ya. Sekarang kita berbalas pantun. Bagaimana Bible 1928? Silahkan terjemahkan sendiri. Naiklah Yesus Pusing-pusing ke lu. atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk kemaluannya, jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam. Aduh, nggak sanggup Nggak aku cukup, membacanya. nggak usah, cukup. Ya, itu Nggak sanggup. si Tanggang itu balasan daripada takia yang Anda bawa. Nah, ya. Tapi kami sebenarnya bukan untuk itu. Ya, tapi ini sekedar cuplikan saja balasan takia yang Anda bawakan gitu ya. Makanya lain kali diskusilah tidak ada kebencian. Dari awal saya baik-baik loh sama Anda itu. Jangan diskusi ada kebencian. Mari diskusi berdasarkan data dan fakta. Ternyata semakin kemari, semakin saya kasih kesempatan, Anda semakin ngelunjak mengambil data yang bukan bersumber dari Islam itu sendiri, tapi Anda mengatakan itu dari Islam. Ternyata sudah dibongkar, Anda pergi tanpa pamit. Ini dia balasannya. Sakitnya tuh di sini, selesai.